Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Baik, di sini saya Igede Aji Sanjaya dengan NIM 2364803041 akan membagikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada zona proximal development peserta didik untuk mata pelajaran IPAS kelas 5A di SD Negeri 1 Banjarjawa, Buleleng. Tugas ini tentunya untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia pada program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Pendahuluannya, di mana ZPD atau Zona of Proximal Development atau Zona Perkembangan Proksimal merupakan konsep yang diperkenalkan oleh seorang psikolog asal Rusia yaitu Lev Vygotsky. ZPD menggambarkan rentang kemampuan yang dapat dicapai oleh seorang peserta didik dengan bantuan dari orang lain yang lebih ahli seperti guru atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Konsep ini penting dalam teori pembelajaran konstruktivis. Dalam ZPD kita juga mengenal yang namanya scaffolding. Dalam proses pembelajaran, bantuan atau dukungan yang diberikan disebut sebagai scaffolding. Scaffolding ini bersifat sementara dan akan dihilangkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik untuk melakukan tugasnya secara mandiri. Nah, berikut merupakan karakteristik dari peserta didik kelas 5A di SD Negeri 1 Banjarjawa, di mana siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Banjarjawa sangat beragam dengan jumlah siswa yang gemuk di setiap kelasnya. Perlu rekan-rekan ketahui, kelas di SD Negeri 1 Banjarjawa ini merupakan kelas yang paralel. Ada yang 2 kelas di setiap jenjangnya dan juga ada 3 kelas. Dengan jumlah siswa yang sangat gemuk di setiap kelasnya, melebihi angka 30 orang siswa. Sebagian besar siswa masih memiliki kesulitan dalam memahami warisan budaya serta bagaimana pengelompokannya, di mana siswa cenderung mengikuti hasil jawaban atau tanggapan dari teman di kelasnya, tanpa memahami pengertian konsep warisan budaya tersebut. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran pada muatan IPAS dalam mata pelajaran muatan IPS dalam pelajaran IPAS cenderung dilaksanakan dengan metode ceramah yang menyebabkan kejenuhan muncul pada siswa. Nah, tujuan dari intervensi scaffolding pada zona proximal development peserta didik yang pertama untuk meningkatkan pemahaman muatan IPS pada mata pelajaran IPAS siswa kelas 5A SD Negeri 1 Banjarjawa melalui scaffolding pada zona proximal development yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa kelas 5A SD Negeri 1 Banjarjawa untuk bisa memahami konteks warisan budaya yang mereka pelajari pada muatan IPS. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5A SD Negeri 1 Banjarjawa agar bisa menyelesaikan sebuah permasalahan sesuai dengan kapasitas berpikir maksimal dari peserta didik. Nah, adapun beberapa langkah intervensi yang dilakukan terkait dengan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik. Yang pertama, melakukan identifikasi zona proximal development siswa, yaitu dengan melaksanakan asesmen diagnostik, observasi, serta pencatatan agar didapatkan data yang valid untuk bisa diberikan tindakan yang sesuai. Kemudian yang kedua, merancang scaffolding. Merancang aktivitas pembelajaran seperti menentukan tujuan pembelajaran, memilih model, metode, strategi pendekatan, dan teknik pembelajaran sebagai scaffolding pada zona proximal development peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran.
Di mana langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat untuk memaksimalkan kemampuan peserta didik dengan berbantuan pendekatan culturally responsive teaching. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Mari bersama-sama kita ikuti. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan model problem-based learning. Guru merancang pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning agar siswa menelaah masalah secara kritis serta bisa memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, merancang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan tanggap budaya atau yang kita kenal dengan culturally responsive teaching, dengan memberikan contoh beberapa warisan budaya yang ada di wilayah Buleleng khususnya dan di Bali pada umumnya untuk menambah wawasan dari peserta didik dan meningkatkan berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, merancang pembelajaran dengan teknik tanya jawab. Pembelajaran dirancang dengan menggunakan teknik tanya jawab untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik agar mereka bisa lebih aktif berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya, sehingga guru juga bisa memberikan bimbingan yang lebih maksimal pada masing-masing kelompok sebagai scaffolding pada zona proximal development peserta didik. Nah, untuk perancangan model problem-based learning ada 5 sintak yang akan kita lewati atau 5 langkah-langkah. Sintak yang pertama adalah orientasi pada permasalahan, di mana guru memberikan sebuah permasalahan untuk nantinya dipecahkan oleh siswa. Kemudian sintak yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk membentuk kelompok. Siswa diminta untuk membentuk kelompok sesuai dengan tagihan. Sebisanya kelompok tersebut merupakan kelompok yang heterogen sehingga siswa benar-benar bisa berkolaborasi dalam kelompoknya. Sintak yang ketiga, guru harus membimbing penyelidikan kelompok agar penyelidikan yang dilaksanakan bisa terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil karya yang telah mereka diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Kemudian sintak yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini setiap peserta didik diberikan untuk menanggapi kelompok lainnya yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasil penerapan, sebagian besar dari peserta didik sudah bisa memahami mengenai konsep warisan budaya serta memberikan contoh warisan budaya. Kemudian peserta didik juga sudah bisa membedakan jenis warisan budaya serta peserta didik bisa memberikan alasan mengapa warisan budaya tersebut dikelompokkan menjadi warisan budaya benda dan juga berupa warisan budaya tak benda. Nah, berikut merupakan dokumentasi dari hasil pekerjaan peserta didik. Yang pertama, hasil pemahaman mengenai konsep warisan budaya. Kemudian yang kedua, hasil pengelompokan warisan budaya. Serta yang ketiga, hasil pemahaman serta siswa bisa memberikan alasan mengapa pengelompokan warisan budaya itu bisa disebut sebagai warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Nah, replikasi terkait dengan penerapan scaffolding pada zona proximal of development peserta didik. Yang pertama, penerapan di kelas lain. Scaffolding pada zona proximal development peserta didik sejatinya dapat diadopsi serta digunakan di kelas lain dalam satu sekolah maupun sekolah lain. Tentunya dengan memperhatikan karakteristik peserta didik di tiap tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, keuntungan dari penerapan scaffolding ZPD ini, di mana scaffolding pada ZPD peserta didik memiliki keuntungan dalam pelaksanaannya, di mana kemampuan peserta didik bisa dimaksimalkan melalui zona aktual maupun zona potensial yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan replikasi terkait dengan penerapan scaffolding ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mereplikasi scaffolding ini, diantaranya adalah hasil asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif di masing-masing kelas yang tentunya berbeda, yang akan menjadi dasar pemilihan scaffolding dari penerapan scaffolding dari zona proximal development peserta didik. Nah, kesimpulan, scaffolding pada zona proximal development peserta
peserta didik sejatinya sangat penting dilaksanakan guna membantu peserta didik untuk menemukan bakat maksimalnya dalam kegiatan pembelajaran. Melaksanakan scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau ZP di peserta didik memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan dukungan yang tepat, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang lebih kompleks serta materi yang lebih sulit. Scaffolding membantu menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit dipahami jika dipelajari sendiri. Scaffolding sering melibatkan proses bertanya, memberikan petunjuk, dan mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis. Ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan juga kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan lebih efektif tentunya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada zona proximal development peserta didik di kelas 5A SD Negeri 1 Banjar, Jawa, Buleleng. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terjadi kekeliruan serta kekurang sempurnaan selama penyampaian kampanye praktik baik ini. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.